Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, saya ingin menyapa dulu nih teman-teman UMKM yang sudah hadir dari kota mana aja nih. Mungkin bisa dituliskan di kolom komentar nama, asal domisili, dan juga apabila sudah memiliki usaha bisa dituliskan nama usahanya. Biar kita bisa saling sapa dan saling mengenal satu sama lain. Siapa tahu nanti di kedepannya kita bisa saling berkolaborasi dalam bisnis. Oke, silakan teman-teman mungkin bisa dituliskan di kolom komentar nama, asal domisili, dan juga nama usahanya. Oke, sambil menunggu teman-teman untuk komen, saya ingin spill dulu nih sedikit. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai tema dongkrak sales dari toko daring, dari live shopping. Seperti yang sudah teman-teman ketahui, pemateri kali ini adalah marketplace spesialis. Beliau adalah Kak Kelvin Adam, yang saat ini sudah berada di tengah-tengah kita. Saya ingin spill sedikit nih. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai apa itu Shopee Live, kemudian tips sukses live shopping, kemudian strategi live shopping itu seperti apa yang efektif dan efisien, kemudian bagaimana caranya atau strateginya bagaimana untuk mengukur keberhasilan dari live shopping itu sendiri, kemudian pelanggaran-pelanggaran seperti apakah yang harus dihindari dalam live shopping, dan juga studi kasus yang mungkin banyak teman-teman alami di marketplace gitu. Bagi teman-teman yang sudah memiliki usaha, kami doakan semoga usahanya semakin berkembang dengan mengikuti acara-acara atau kelas-kelas di Waroeng Academy ini. Atau mungkin bagi teman-teman yang belum memiliki usaha atau baru memulai usaha, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir dan antusias mengikuti acara webinar Waroeng Academy hari ini, di mana Waroeng Academy ini adalah CSR dari PT Waroeng Stick Indonesia sebagai bentuk kepedulian kami terhadap teman-teman UMKM di Indonesia untuk tumbuh dan juga berkembang bersama. Selain kegiatan online seperti ini, Waroeng Academy juga sering mengadakan kegiatan offline seperti workshop, diskusi bisnis, dan juga sharing bisnis yang diadakan di kota-kota besar di Indonesia, yang tentu saja dapat teman-teman ikuti ke depannya. Eh, untuk itu, teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram Waroeng Academy agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Senang sekali saya Diani Islamiati berkesempatan memandu acara webinar dengan tema Dongkrak Sales Toko Daring dengan live shopping pada pagi hari ini. Namun sebelumnya saya akan bacakan terlebih dahulu susunan acaranya. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua nanti ada sesi penyampaian materi, yang ketiga nanti ada sesi Q&A. Nah, dari sesi Q&A ini teman-teman bisa siapkan nih pertanyaan terbaiknya. Kemudian untuk yang keempat nanti ada sesi closing statement dari pemateri. Yang kelima nanti ada sesi foto bersama dan yang keenam penutup. Nah, agar teman-teman dapat fokus untuk absensi nanti akan admin share di kolom chat Zoom di akhir acara sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, saya ingin sedikit menyampaikan ada kabar gembira nih buat teman-teman semuanya. Nah, akan ada 3 e-voucher makan di Waroeng Stick and Shake buat teman-teman yang beruntung. Caranya gimana? Caranya cukup capture kegiatan pada pagi hari ini, kemudian review materi pada hari ini, kemudian upload di Instagram story teman-teman, kemudian tag Instagram Waroeng Academy dan juga Instagram pemateri. Untuk nama Instagramnya nanti akan admin share di grup peserta. Kemudian nanti untuk pengumumannya akan diumumkan di hari Senin. Nah, oleh karena itu bisa banget nih disiapkan dulu untuk catatannya. Baik, melangkah ke acara yang pertama, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
melangkah ke acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu sesi penyampaian materi dari Kak Kelvin Adam. Beliau adalah marketplace spesialis dari home living company yang sudah berpengalaman. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sapa dulu nih pemateri kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Kak Kelvin Adam. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Kak, gimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah baik. Walaupun Alhamdulillah. Baik. cuaca lagi nggak bagus ya. Iya nih Kak, lagi pancaroba ya. Iya benar-benar. Baik. Sudah siap Kak untuk memberikan materi ke teman-teman UMKM hari ini? Oh siap siap siap. Baik. Baik. Mari kita sambut pemateri kita hari ini kepada Kak Kelvin Adam. Kami persilakan untuk menyampaikan materi. Silakan Kak. Oke, thank you Kak. Wait, aku share screen dulu. Oke, udah kelihatan? Sudah Kak? Oke, kita mulai aja. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman UMKM semuanya. Pada sesi kali ini, eh, saya ucapkan terima kasih dulu ke tim Warung Akademi dan Warung Steak Indonesia yang udah ngundang saya di acara webinar kali ini. So, di sesi kali ini kita akan membahas tentang topik yang cukup menarik juga, yang sempat jadi trending juga, yaitu tentang live shopping. Di topik kali ini, specifically kita akan bahas tentang Shopee Live, gimana caranya untuk dongkrak sales dari toko daring atau online shop dari live shopping, support by Warung Steak and Shake Indonesia dan Warung Akademi. Oke, eh, perkenalan sedikit. Tadi sempat disampaikan oleh moderator. Nama saya Calvin Adam, saya marketplace spesialis dan juga sosial media spesialis. Bisa terhubung dengan saya di LinkedIn, Calvin Adam 13, ataupun di Instagram, Calvin A13 underscore. So, dari tahun 2019 saya terjun di industri ini, membuat saya mengerti kalau tiap kategori bisnis itu punya keunikan dan tantangan sendiri. Eh, Beda-beda antara fashion, F&B, dan mungkin home living itu beda banget bagaimana cara kita mengkomunikasikannya, bagaimana kita untuk membuat strategi marketingnya, seperti itu. Nah, ini poin pembahasan yang akan kita bahas. Mungkin tadi udah di-spill sedikit yang akan dibahas. Pertama kita kenalan dulu terkait Shopee Live itu apa, potensinya bagaimana, terus fitur-fitur apa yang bisa kita gunakan, terus tips suksesnya seperti apa, bagaimana, lalu strateginya seperti apa nih yang efektif, terus bagaimana kita mengukur keberhasilan live shopping itu, gimana kita cara set KPI atau target, lalu kita akan membahas juga pelanggaran yang bisa kita hindari pada live shopping itu, lalu ada bonus yaitu study case atau studi kasus. Tuh. Oke, intermezzo dulu, peringatan. Isi deck ini adalah berdasarkan hasil teori, pembelajaran, dan pengalaman saya pribadi. So, ambil yang benar, buang yang salah, karena saya juga masih belajar. Ya, kita sharing aja di sini. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, ada pertanyaan dulu. Kenapa sih UMKM harus melek digital atau harus go digital, harus memanfaatkan digitalisasi? Pertanyaan ini muncul keresahan saya pribadi, mungkin karena beberapa tahun lalu handle brand ataupun UMKM yang mana setelah melakukan edukasi, mengajak untuk terjun memaksimalkan digitalisasi ini, banyak yang
menolak ataupun belum mau untuk shifting ataupun pindah ke digitalisasi. Alasannya macam-macam, ada yang bilang eh, ini adalah suatu cost yang besar, harus hire orang, harus hire beli peralatan segala macam, dan itu costnya terlalu besar. Ada yang menganggap nggak ada waktu nih kita sebagai business owner untuk spend time ataupun luangin waktu buat belajar ini, bagaimana penggunaan sosial media, penggunaan e-commerce atau marketplace, dan bingung juga gitu kan biasanya yang udah umur 30-40 tahun ke atas itu kayak bingung lihat fitur-fiturnya gitu. Atau yang terakhir kadang mereka berasumsi atau memberikan alasan eh, kita udah cukup dengan apa yang kita punya sekarang, dari mulai dari segi produksi yang dihasilkan, market yang ada, dan dari pendapatan. Jadi mereka ya udah gak mau yang aneh-aneh. Itu salah satu atau beberapa alasan yang sering disampaikan oleh pihak UMKM ketika saya mau mencoba mengajak ke digitalisasi. So, mungkin dengan adanya webinar ini bisa membuka eh, pikiran baru untuk benar-benar memaksimalkan digitalisasi ini yang lebih baik lagi, karena campaign atau promosi digitalisasi ini khususnya untuk UMKM sering dipromosikan oleh Menkraf, eh, Menteri Koperasi dan UMKM, dan banyak lainnya, agar kita bisa go digital, bisa menjangkau pasar yang lebih luas seperti itu. So, tadi aku belum lihat ini dari mana aja ya, eh, apa UMKM-nya, terus alamatnya dari mana aja. Coba absen dulu biar kita tahu nih kategorinya kebanyakan F&B atau fashion atau gimana. Coba dong teman-teman komen eh, kira-kira dari mana aja nih. Silakan teman-teman mungkin bisa dituliskan di kolom chat Ya, dari kota mana aja dan mungkin apabila sudah memiliki usaha bisa dituliskan nama usahanya atau mungkin bergerak di bidang apa. ya boleh. Di mana aja nih. Nah, ada yang masuk. Rafli Bandung belum punya usaha, ada yang dari Makassar. Oke, 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 kita langsung saja. Kita akan bahas terkait apa sih Shopee Live. Mungkin teman-teman udah nggak asing dengan apa itu tren live shopping, karena mungkin ada yang udah pakai, udah pernah transaksi juga, mungkin ada yang udah pernah melakukan juga di bisnisnya. Kita make share sedikit. Jadi live shopping itu adalah simpelnya gabungan live streaming dan e-commerce. Jadi kadang ada yang bilang kalau ini adalah live commerce juga. Intinya adalah menggabungkan eh, kegiatan live streaming dan jual beli di e-commerce secara real time, di mana kita bisa berinteraksi langsung dengan pembeli dan ada interaksi dua arah. Nah, kalau kita bahas sedikit tentang Shopee Live adalah fitur yang disediakan dari Shopee yang memungkinkan aktivitas streaming video secara langsung dengan tujuan mempromosikan produk dan adanya interaksi antara penjual dan pembeli. Pembeli butuh apa, kita bisa secara langsung merespon pada saat itu juga. Jadi nggak memakan waktu yang lama lagi seperti itu ya. Nah, dari data ini, teman-teman bisa lihat kalau ini sumbernya dari Kompas ya, jadi insya Allah terpercaya, di mana 78% orang Indonesia itu pernah mendengar tren live shopping, 22% belum pernah mendengar tren live shopping, lalu 71% ya pernah mengakses live shopping,
Terus 29% belum pernah mengakses live shopping. Dan menariknya, 56% orang Indonesia pernah melakukan pembelian transaksi di live shopping dan 44% belum pernah melakukan pembelian di live shopping. Artinya apa gitu kan? Dari angka ini, dari persentase ini, kita bisa melihat bagaimana kegiatan baru di industri perdagangan. Tren live shopping ini sudah semakin banyak yang tahu dan banyak yang pernah melakukan transaksi di sini. Dan dari Pak Sandiaga Uno sendiri, selaku Menteri Ekonomi Kreatif, bilang kalau perkembangan live streaming ini bisa jadi platform yang menjanjikan seperti itu. Nah, tadi tren live shopping, sekarang kita spesifik bahas Shopee Live. Nah, ini mungkin teman-teman udah gak asing dengan sosok ini. Public figure ini ada Richard Lee, terus ada Ruben Onsu, di mana viral banget kemarin dapat rekor 1,5 jam omsetnya 5,5 miliar, 2,5 jam dapat omset 8 miliar, dan Ruben Onsu bisa dapat 16 miliar di campaign Shopee 99 pada hari itu. Intinya adalah dengan campaign live shopping yang semakin marak, semakin besar, Shopee sendiri membantu untuk UMKM untuk mencoba terjun ke live shopping ini untuk memaksimalkan usahanya sendiri, utamanya dari penjualan seperti itu. Nah, kalau kita bandingkan dari top platform yang ada di Indonesia, ini dari live streaming aja, itu ada Shopee Live, TikTok Live, ada Tokopedia Play, dan Lazada Live. Dari semua kategori yang ada, jika dirata-ratakan, Shopee masih menjadi top leadernya. Ya, itu kalau di rata-rata angkanya 81%, untuk Shopee, TikTok 49%, Tokopedia 14%, dan Lazada di angka 10%. Ini sumbernya dari Liputan 6. So, ini udah ada data, bisa jadi insight positif untuk kita, bagaimana kita melakukan strategi ke depannya, di mana kita akan melakukan live, dan bagaimana nanti kita akan bahas bagaimana cara memaksimalkannya. Seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita bahas live shopping, intinya itu adalah promo atau diskon dan harga spesial. Dan itu yang sering menjadi hook ataupun yang dijanjikan kepada calon customer melalui konten-kontennya, karena yuk gabung live karena ada promo, ada diskon, terus agak ada harga spesial, hampir diskon 50% kah khusus hari ini aja. Dan itu cara strategi marketingnya seperti itu gitu kan. Entah teman-teman setuju atau enggak, dan itulah strategi yang sering dipakai ketika orang untuk mempromosikan live shopping. Ada promo, terus ada harga spesial. Nah, seperti itu. Nah, kita akan kenalan sedikit tentang fitur. Ini nggak akan terlalu lama membahas fitur karena teman-teman saya rasa udah tahu juga. Pertama, kita akan membahas keranjang oranye. Keranjang oranye ini mungkin teman-teman tahu lah. Jadi list produk tadi yang sempat kita singgung, kalau live itu identik dengan promo dan harga spesial. Kasih voucher yang menarik, yang emang menguntungkan dari customer tapi tidak merugikan juga untuk kita. Contohnya gratis ongkir, diskon 10%, ada minimal belanja berapa, diskon berapa puluh ribu dengan minimal belanja berapa, dan itu silahkan disesuaikan dengan strategi dari teman-teman UMKM sendiri. Terus ini ada cover atau thumbnail. Cover thumbnail ini ada foto, judul, dan deskripsi yang mewakili campaign tersebut. Misal pada sesi gajian ada payday sale,
ada 12-12 diskon sale. Eh, itu bisa dijadikan referensi untuk penggunaan cover yang menarik dari foto, judul, dan deskripsinya. Seperti itu. Nah, ini yang penting interaksi. Interaksi itu macam-macam ya, teman-teman. Ada yang emang khususnya bertanya di kolom komentar, kasih love atau like, terus bagikan sesi live shopping ini. Dan masih banyak lagi, ada voucher 30 detik, ada lelang, ada polling, dan ini enggak semuanya harus disesuaikan aja, gitu kan, menyesuaikan pada saat nanti kita live shopping, seperti itu. Nah, ini namanya campaign ya, teman-teman. Jadi kampanye atau program yang disediakan Shopee yang bisa kita ikuti. Jadi campaign ini berguna untuk kita dipromosikan secara langsung oleh Shopee, dan rata-rata seller dengan performa terbaik itu akan mendapat undangan spesial dari Shopee. Misal ada gajian sale, flash sale day, ada beauty day, dan berbagai macam lainnya. Ada biasanya teman-teman harus siap itu Hamin 2 minggu, kalau enggak Hamin 1 bulan untuk bisa ikutan campaign ini, gitu ya, karena eh, slotnya itu sangat terbatas juga, seperti itu. Nah, ini ada dashboard. Dashboard ini untuk memantau kinerja toko pada sesi live streaming tersebut. Ini bisa diakses di Shopee Seller Center. Jadi nanti kita akan bahas juga terkait matriks apa yang penting untuk kita pahami agar bisa kita monitoring pada sesi live shopping tersebut. Nah, ini kita akan bahas terkait bagaimana mengoptimalisasikan Shopee Live. Eh, nah, saya setiap handle brand atau UMKM rata-rata pasti merekomendasikan untuk melakukan dulu optimalisasi toko dan optimalisasi produk. Maksudnya apa? Jadi optimalisasi toko adalah melakukan kelengkapan-kelengkapan informasi maupun produk yang ada di toko. Nah, dari mulai logo, banner, voucher, terus campaign, kategori produk, itu kita maksimalkan informasi-informasi itu agar sampai ke calon customer kita. Oh, tahu nih kita pengiriman dari mana, terus pengirimannya dari hari apa sampai hari apa, terus ada promo apa. Nah, itu penting, teman-teman. Lalu ada optimalisasi produk, di mana optimalisasi produk ini kita melengkapi katalog atau etalase dari satu produk itu, misal dari foto, judul, harga, deskripsi, spesifikasi. Nah, itu dilengkapi semua, teman-teman, karena mempengaruhi untuk performa akun kita secara organik, seperti itu. Nah, ini contohnya ya, bisa lihat ini ada referensi dari Aerostreet, brand lokal juga. Teman-teman bisa lihat dari banner tokonya, ada campaign-nya tuh, produk-produk baru, ada promo satu harga 99.000, list produknya juga rapih juga, enak dilihat. Terus ada voucher atau promo juga yang sedang berlangsung yang bisa calon customer claim. Terus ada kategorinya, jadi rapih. Ada kategori untuk jaket. Nah, ini maksudnya adalah bagaimana, ini intinya yang akan kita sedikit lebih detail. Bagaimana tipsnya untuk Shopee Live ini sukses, seperti itu ya. Nah, pertama pahami dulu target audiens dari demografinya, usia, jenis kelamin, pekerjaan, geografis, wilayah, negara atau kota, psikografis, gaya hidup, minat dan tujuan, terus behaviornya gimana. Setiap orang journey atau perjalanan dari belum tahu brand sampai belinya seperti apa.
Terus apakah keputusan pembelian mereka dipengaruhi oleh rekomendasi teman-teman, orang lain, KOL, ataupun mungkin mereka karena melihat promo atau melihat karena barangnya unik, lucu, jadi pengen beli. Nah, itu harus tahu dulu nih target audience kita, brand kita apa gitu kan. Kalau kita bahas sedikit tentang Shopee, ya Shopee teman-teman bisa lihat 56% itu kebanyakan perempuan penggunanya, 44% itu laki-laki. Kalau dari generasinya kita bagi ada tiga, di mana ada Gen Z 42%, milenial 50%, dan Gen X itu 8%. Nah, dari sini ketika kita udah tahu target audiensnya siapa, ini bisa memudahkan kita untuk melakukan strategi marketing ke depannya. Seperti itu. Nah, ini contoh ya, contoh target audience yang udah saya bikin. Namanya Ibu Mega, umur 35 tahun, pekerjaan kantoran, status sudah menikah, lokasi di Jakarta, salarinya penghasilannya 10 sampai 15 juta, terus ada personalitinya seperti apa sih tujuannya, apa yang eh, menjadi problem mereka, dan apa kebutuhannya, seperti itu. Ini contoh aja ya. Nah, ini inti dari yang sering ditanyain, gimana sih cara membangun storytelling menarik, utamanya dari live shopping ya. Mungkin ini bisa diterapin juga di konten-konten yang sifatnya untuk hard selling ataupun soft selling. Kita spesifik bahas tentang di sesi live shopping adalah pertama perkenalan, kenalin siapa kita, kenalin siapa brand kita. Terus biasanya kalau di branding itu ada namanya tone of voice, nama followers kita siapa nih gitu kan, terus nama kita sendiri misal siapa nih, misal Mindo, Admi atau Masmin, banyak lah macam-macamnya agar kita mudah dikenal. Terus promosikan USP produk, apakah kita akan mengklaim kalau produk kita ini adalah kaos paling murah se-Indonesia, ataukah kita, brand kita ini adalah eh, fashion atau kemeja paling premium di Indonesia. eh, Promosikan juga USP atau eh, brandnya apa gitu kan, pelayanan apa yang mau kita kasih, CFD kah, atau bisa ada program cicilan kah. USP ini adalah unique selling point ya, jadi keunikan dari suatu produk atau brandnya, promosikan itu. Terus ketiga, tampilkan data atau fakta. Oh, ini produk ini adalah produk best seller, yang kemarin bisa kejual per hari bisa 1.000 piece. Terus ulasannya udah banyak juga gitu kan. Terus keempat, bangun interaksi, karena kita melakukan promosi di platform Shopee berkaitan dengan algoritma, kita bangun interaksi, komen, menyuruh orang komen untuk membagikan share ini, untuk melakukan memberikan love untuk sesi kita agar live kita performanya lebih bagus. Kita bisa menampilkan produk, ini memudahkan kita untuk melakukan review, mempromosikan juga, dan itu bisa dilihat secara langsung. Oh, ini loh produknya, oh ini loh bahannya, tampilannya, warnanya, sehingga menambahkan trust dan meningkatkan, mengarahkan untuk ke keputusan pembelian, seperti itu. Terus ini eh, yang kita bahas setting promo. Jadi di Shopee ini teman-teman bisa atur harga spesial live-nya berapa, terus ada voucher toko apa yang mau ditampilin, dan terserah ya, apakah kita mau mengambil eh, dua hot produk, top produk yang ada di toko kita, ataupun apakah mau semuanya gitu. Ini disesuaikan aja dengan strategi dari teman-teman, seperti itu. Nah, nah ini juga ada promo tambahan. Ini bisa diakses di Shopee Seller Center seperti voucher ikuti toko, combo hemat, flash sale, paket diskon, dan lain sebagainya. Intinya adalah eh,
buat promo yang menarik yang bisa eh, dimaksimalkan untuk meningkatkan penjualan, tapi tidak merugikan juga untuk kita selaku seller. Intinya seperti itu. Nah ini eh, sering jadi pertanyaan, sebenarnya ideal live itu berapa jam sih? Jam berapa juga, gitu kan? Ini ada rekomendasi langsung dari Shopee-nya, di mana rekomendasi jamnya itu jam 1 sampai jam 4 siang, jam 7 atau jam 7 sampai jam 9 malam. Rekomendasi hari hari kerja, setiap hari juga bisa. Terus durasinya efektif antara 1 sampai 2 jam. Tapi eh, pengalaman saya, jadi silakan lakukan analisis target audiens kita tuh spend time-nya jam berapa sih? Pagi kah, siang kah, atau malam kah? Dan lakukan testing, baik dari durasi maupun pemilihan waktu. Ketika kita tahu pagi gak rame, kita coba siang, siang gak rame, ya kita coba malam, tapi konsisten dengan waktu, dengan periode ya minimal seminggu ataupun 2 minggu, biar kita tahu hasilnya seperti apa. Eh, Waktu tadinya 1 jam, coba 2 jam, 2 jam, coba 4 jam, dan bahkan ada yang setiap hari. Dan itu, wah keren banget sih, gitu kan. Ini menyesuaikan aja untuk teman-teman yang mungkin baru mulai ya, begitu. Nah, kita akan bahas terkait strategi. Nah, oke. Bagaimana strategi yang efektif yang bisa kita terapkan untuk melakukan live shopping agar sukses, seperti kan? Nah, ada 3 poin yang harus kita siapkan. Pertama, strategi sebelum, sesaat, dan sesudah. Nah, ini ada 3 ya. Silakan dicatat teman-teman. Nah, kita bahas yang pertama dulu, yaitu strategi sebelum live shopping. Nah, strategi sebelum live shopping ini teman-teman bisa lihat eh, cukup banyak ya, cukup banyak. Dan yang pertama tetap rekomendasiin adalah optimasi toko dan produk. Lengkapi dulu tuh informasi produk yang jelas, yang benar-benar informatif eh, untuk calon customer kita. Terus set produk yang akan dipromosikan, produk mana nih yang bakal kita promosikan, apakah produk baru ataukah produk yang emang penjualnya udah bagus. Terus pahami produk knowledge. Ini penting buat host live streamer. Apa nih bahannya, berapa ukurannya, berapa stoknya, variasinya seperti apa. Ini wajib ya untuk dipahami sebagai host live streamer, agar nanti ketika ada eh, penonton yang nanya, kita nggak bingung gitu kan. Oh, kelihatan lihai banget nih dalam menjelaskan produk, berarti udah tahu. Terus ada pembuatan skrip. Ini buat yang teman-teman baru banget untuk terjun ke sini. Buat skripnya itu kayak dari opening, promosi, dan closing. Biasanya 10 menit awal kita ngapain, pas promosi, misal 1 jam selanjutnya pada sesi promosi kita ngapain, terus closingnya ngapain, seperti itu. Eh, Silakan eh, disesuaikan juga. Sorry, nggak bisa tampilin juga untuk skripnya. Mungkin next sesi lah. Lalu ada teaser live. Buat teaser ini bentuknya bisa konten video ataupun foto yang mempromosikan untuk ajakan untuk mengikuti live. Biasanya H-1 atau mungkin 1 jam sebelum atau 3 jam sebelum, lalu dipromosikan nih di semua sosial media kita, entah Instagram, Facebook, WhatsApp, gitu kan, ke teman-teman segala macam, buat hook-nya secara menarik, headline-nya secara menarik, untuk menarik eh, penonton atau traffic, gitu ya. Terus buat live schedule ini bisa diatur, ada fiturnya di Shopee. Jadi ketika ada orang yang mengunjungi profil kita, dia bisa melihat kalau kita akan melakukan sesi live streaming di jam tersebut. Seperti itu.
terus pahami fitur Shopee Live yang tadi sudah kita bahas, dari mulai voucher, produk, bagaimana mengarahkan penonton untuk klien voucher, bagaimana mengarahkan penonton untuk ikuti toko, dan lain-lainnya. Ini penting untuk first live streamer juga untuk tahu nih fiturnya apa aja yang bisa kita maksimalkan. Terus ada properti pendukung. eh, yang bisa aku rekomendasiin terkait properti pendukung, yang intinya adalah handphone minimal versi 13 kalau nggak salah, kamera mungkin buat teman-teman yang ingin kualitas videonya lebih jernih, laptop, mikrofon terkait audio, lighting penting, rak display dan display produknya juga, eh, dan masih banyak lainnya sebenarnya. Cuma eh, disesuaikan dari budget perusahaan yang ada, yang perusahaan punya. Gak harus semuanya juga, cuma yang pentingnya itu seperti lighting, rak display, handphonenya, tripod. Nah itu untuk properti pendukung agar performa live kita berjalan dengan baik. Internet ya, pasti internetnya bagus, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah strategi saat live shopping. Gimana sih kita untuk melakukan saat live shopping, kita harus ngapain gitu kan? Pertama, tadi gunain fiturnya, mainin kapan kita mainin harga lelang, kapan kita mainin voucher 30 detik, kapan kita mainin, oh ini ngatur harga spesial, misal, oh ini untuk awal kita ada harga spesial, jadi tadinya 150 jadi 100.000, dan ini misal untuk berapa orang. Nah itu bisa. Terus ajak interaksi untuk karena ini berkaitan dengan algoritma, semakin banyak interaksi semakin bagus, dari mulai komentar, love, yang share, itu bisa menaikkan performa live kita menjadi lebih baik. Bangun storytelling tadi yang sempat kita bahas, USP produk, bangun pengalaman, tampilkan data segala macam, terus tampilkan promo atau voucher yang emang menarik, cashback kah, gratis ongkir kah, atau diskon berapa persen. Tampilkan display produknya biar audiens atau penonton bisa melihat secara langsung, oh ini produknya, oh ini warnanya, beli gitu kan, cocok gitu. Terus bangun scarcity. Scarcity itu adalah kelangkaan, eh, yang sempat saya singgung. Jadi mungkin untuk awal, untuk mancing kita bisa set eh, ada tas lempar harganya dari 100.000 jadi 30.000, eh, stoknya hanya untuk 10 orang dan durasinya 2 menit. Contohnya seperti itu. Atau mungkin eh, tetap ikuti live ini sampai akhir, karena nanti di jam 10 kita mau ada promo besar-besaran, ada gamis, misal mau flash sale 50% dari 200 jadi 100 misal, dan ini hanya untuk 5 orang aja dan cuma 1 menit misal. Seperti itu adalah salah satu strategi scarcity atau kelangkaan. Nah, setelah lakukan live itu kadang kayak ya udah gitu kan, eh, kita udah live, udah dapat penghasilan, oh ya udah tinggal live lagi gitu kan. Tapi idealnya atau bagusnya adalah pertama melakukan evaluasi, monitoring, dan simpan siaran ulang itu. Jadi setelah siaran ulang itu, simpan tuh di yang mana bisa ditampilkan di toko kita, monitoring, monitoring apa aja nih yang perlu, hasilnya seperti apa, dan kedepannya kita harus ngapain gitu kan. Nah, nanti kita akan bahas terkait bagaimana kita monitoring atau matrix apa yang penting untuk kita Shopee Live kita. Nah, gimana caranya live shopping rame? Nah, pertanyaan yang sulit.
Nah, pada intinya teman-teman, eh, poin penting live shopping itu adalah empat ini. Terutama konsisten. Dan ini udah dari Shopee-nya langsung ya, harus konsisten gitu kan. Kalau misalnya misal mau setiap hari ya setiap hari, 2 hari sekali, 2 hari sekali, atau Sabtu Minggu ya Sabtu Minggu gitu kan. Terus ini yang penting ada traffic dan interaksi. Bagaimana kita bisa mendapatkan penjualan tapi nggak ada traffic, nggak ada orang yang nonton nih, gimana gitu kan. Terus nggak ada interaksi juga gitu kan. Dan itu yang jadi kebanyakan problemnya di sana gitu kan. Nanti kita bahas bagaimana cara mendatangkan traffic baik secara organik maupun secara berbayar. Terus produk, ada momen ketika kita menganggap produk ini bagus, padahal market nggak suka nih produk ini gitu kan. Justru produk B yang menurut kita biasa aja, market suka gitu kan. Dan ini pemilihan produk juga penting gitu kan. Terus campaign. Nah, itu terkait campaign itu kan Shopee sendiri kan mempromosikan campaign pada misal pada payday sale pada 12.12 sehingga banyak traffic yang datang, banyak orang yang melakukan transaksi karena adanya iming-iming promo produk, apa flash sale segala macam. Dan di sana kita maksimalin dan kita juga terjun di sana ikutan. Nah, itu eh, poin penting yang dari pembahasan kita tadi itu, ini gitu, poin penting yang harus kita eh, riset, harus kita lakukan plannya seperti apa gitu. Dari semua fitur yang ada di Shopee Live, yang bisa kita maksimalin ada 4. Nah, pertama kita maksimalin Shopee Live-nya sendiri. Tadi udah kita bahas. Terus kedua Shopee Video, bentuknya short content kayak di TikTok mungkin. Seperti itu, bikin konten sekreatif mungkin, entah itu soft selling ataupun hard selling untuk kita menjangkau audiens lebih banyak, untuk awareness juga. Terus ada Shopee Affiliate, kita akan bahas sedikit tentang Shopee Affiliate. Terus ada Shopee Ads, mungkin di sesi kemarin udah dibahas terkait Shopee Ads sama pemateri sebelumnya. Terus ada Shopee Cipes, ini terhubung dengan Instagram ataupun Meta Ads juga, di mana ketika orang klik itu langsung ke katalog Shopee kita. So, kita akan bahas tentang sedikit tentang affiliate. Ini kita bisa maksimalkan selaku brand. Kita melakukan kolaborasi dengan afiliator. Jadi di Shopee itu memberikan program juga yaitu AMS, Affiliate Marketing Solution. Keuntungannya apa? Untuk awareness, untuk validasi brand. Kalau kita, oh ini udah dipakai oleh KOL ini, konten kreator ini, gitu kan, public figure ini untuk validasi dan untuk sales. Akhir untuk sales pasti untuk meningkatkan penjualan kita dan eh, dari budget marketingnya lebih murah juga. Nah, ini adalah cara kerja affiliate, Shopee Affiliate khususnya, yang simpelnya adalah kita selaku seller membuka campaign atau membuka promosi terkait affiliate, kita set komisinya berapa persen, kita set juga ini untuk semua affiliate kah atau affiliate khusus. Terus nanti ketika ada yang tertarik dengan campaign kita, nanti ada afiliator untuk yang mau membagikan konten kita, membagikan link kita ke sosial media mereka. Terus nanti ketika ada transaksi ya kita membagikan transaksi ke afiliator sesuai komisi yang sudah kita terapkan seperti itu. Nah, ini sedikit tips bagaimana kita untuk mencari affiliate. Teman-teman bisa akses di Shopee Seller Center, terus ada affiliate market, sorry, ada fitur akses affiliate marketplace. Nah, di sana kita bisa lihat kategorinya mau apa nih, beauty, fashion, rumah tangga, ibu dan anak, fashion pria, di mana media sosialnya, Instagram, Facebook atau X, terus berapa jumlah pengikutnya itu bisa disetting, usia, jenis kelamin,
Dan ini nanti ada list muncul yang bisa kita ajak kerjasama, kita bisa berinteraksi langsung juga, gitu kan. Nah, ini di sini ya, teman-teman bisa lihat. Nah, ini contohnya, misal, sorry, ini aku ambil, so, namanya ada Bu Asri. Eh, Dia itu kuatnya yang sering dia lakukan adalah di sesi live streaming atau live shopping. Ini dia jenis kelaminnya rata-rata perempuan sebesar 85%. Terus ada umurnya juga nih, teman-teman bisa lihat. Dan pada periode tertentu di Shopee Live-nya sendiri dia bisa dapat 1.000 klik dengan produk terjual 40 sampai 60 piece. Omsetnya bisa 1 sampai 5 juta, dan ini penontonnya bisa nyampe 23.000. Nah, ini eh, kita bisa mengukur performa affiliate ini bagus atau enggak dari sini, gitu kan. Ketika kita merasa udah cocok, ya udah ajak kerjasama. Konsepnya bisa kita ngasih produk sampel, bisa mereka harus beli dulu mungkin karena mereka suka produk kita dan bagus, atau mungkin hanya sebatas cuma sebar link aja. Itu salah satu contohnya, dan ini salah satu penghasilan affiliate. Teman-teman bisa lihat ya, ini lumayan sih, berapa kali UMR gitu kan. Ini lumayan cukup tinggi juga kalau emang kita dapat produk yang bagus. Ini dari segi affiliate mungkin ya. Eh, ini bisa jadi side job, dan fleksibel juga, kita mau lakuin di mana aja, kapan aja. Ini untuk insight aja ya, masukan. Mungkin barangkali mau jadi affiliate di Shopee seperti itu. Nah, keuntungannya apa? Eh, kita bahas dari sisi kreator dulu atau afiliator. Pertama, lebih fleksibel, mau kapan aja, mau di mana aja kerjanya gitu kan, pagi, siang, malam. Terus buat passive income, minim biaya modal, kayak usah ngurusin packing, nggak usah ngurusin budget marketing, nggak usah mikirin pengiriman segala macam. Terus berpeluang menjadi konten kreator yang lebih besar, sehingga banyak brand yang menawarkan untuk kerjasama. Nantinya targetnya kan seperti itu, rata-rata untuk kreator atau afiliator. Seller, keuntungannya apa? Toko lebih dikenal luas, meningkatkan penjualan juga, kepercayaan pelanggan lebih eh, terjamin, terjaga, lebih baik lagi, terus biaya pemasaran yang lebih rendah juga gitu kan. Nah, ini salah satu keuntungan Shopee Affiliate dari kreator maupun dari sisi seller. Nah, nih untuk insight, dan nah ini mungkin bisa dicatat ya teman-teman, atau untuk gimana caranya kita mengukur keberhasilan live gitu. Nah, ini eh key performance indikator atau target yang mungkin metrik-metrik yang harus dicapai, entah kita sebagai marketplace spesialis, business owner, ataupun dari host live streamer. Ini yang harus kita ini target ini. Pertama dari followers, berapa jumlah pengikut yang kita dapat dalam sesi live streaming tersebut, entah itu per sesi, per minggu, per bulan, kita dapat berapa nih followers. Terus pesanan dari mulai produk terjual, jumlah produk dimasukkan keranjang, dan jumlah pembelinya ada berapa nih. Nah, ini yang bisa dijadikan kita ini gimana nih performa kita bulan ini, bagus atau enggak gitu kan. Terus jangkauan, berapa orang yang melihat sesi live streaming kita gitu kan, ditonton, jumlah penonton online, jumlah produk dilihat, dan pengunjung toko itu ada berapa nih pada sesi live streaming tersebut. Terus interaksi, berapa orang yang berinteraksi, yang melakukan like, love, komentar, membagikan, dan sampai gift-gift segala macam, berapa orang gitu kan. Terus produk, menampilkan data dari jumlah pesanan, jumlah produk dilihat,
jumlah produk dimasukkan keranjang, mana yang menjadi top produknya. Nah, itu eh, ada 5 ya yang bisa jadi eh, KPI ataupun matrix yang bisa kita report ke entah business owner ataupun partner kita. Ini nih yang jadi landasan kesuksesan live kita ini bagus atau enggak tuh. Lalu ini matriks penting. Tadi kita sempat bahas tentang dashboard. Ini matriks pentingnya kayak ada jumlah penonton, jumlah pesanan, jumlah sesi live streaming. Dalam bulan itu kita ada aktivitas live stream berapa nih? Berapa orang yang berapa rata-rata orang melihat durasi live kita ditonton, pertumbuhan followers, mana yang jadi top produknya, sumber penontonnya dari mana nih? Nah, kita bisa tracking juga, ya kan? Bisa dari emang dari eh, Shopee Live-nya langsung, ataupun dari Shopee Video, atau dari media sosial, itu bisa di tracking. Berapa jumlah yang klik sesi live kita, berapa jumlah klik produk. Nah, ini yang bisa, yang harus di-monitoring setelah melakukan live shopping, gitu ya. Nah, ini contohnya bisa diakses di Shopee Seller Center, di Shopee Live. Nanti ada grafiknya seperti ini, bisa kita pantau setiap hari juga untuk mengukur kesuksesan kinerja live shopping kita. Itu. Nah, ini bagaimana strategi menaikkan rating di Shopee. Ini penting, silakan untuk di ini ya. Poin-poinnya ada 5. Pertama dari segi pelayanan, kasih pelayanan yang baik, respon yang cepat, karena itu mempengaruhi rating kita, ulasan kita, performa kita, toko kita di Shopee. Terus pengiriman, ketika ada orderan jangan lama, pastikan pengirimannya cepat dan packingnya bagus juga, nggak ngasal. Terus penjualan, mungkin teman-teman yang udah start seller ataupun ada yang Shopee Mall, itu pasti ada target-targetnya khusus. Jadi eh, pasang target dan harus tercapai untuk meningkatkan performa toko kita juga. Ulasan penting juga ketika orang udah beli itu, di mana mereka untuk memberikan ulasan positif ke toko kita dari mulai pelayanan, pengiriman, produk, kualitas produk. Nah, itu penting banget. Lalu optimalisasi toko dan produk, lagi-lagi lengkapi toko kita, lengkapi foto kita, foto katalog kita agar menarik informasinya sampai ke calon customer kita. Seperti itu. Ini ya strategi untuk menaikkan rating Shopee, dan ini contoh bisa jadi baseline atau dasar untuk kita bisa lebih mengoptimalisasikan toko kita. Pertama, pastikan ulasan minimal di angka 4,5, persentase chat dibalas 90%, terus keaktifan toko maksimalkan atau target hitungan menit atau jam. Jangan sampai ada ketika klik toko ada toko yang aktif 7 hari yang lalu gitu kan, 2 minggu yang lalu, eh, sebulan yang lalu, itu kayak niat gak sih gitu kan. Seperti itu. Jadi ini ya 3 poinnya dari ulasan, persentase chat dibalas, keaktifan toko, dan di sini ada data juga, produknya ada berapa, pengikutnya berapa, penilaiannya berapa. Nah, ini eh, jadi data juga seperti itu yang bisa eh, calon customer lihat. Nah, terakhir kita akan membahas tentang pelanggaran yang ada di Shopee Live. Pelanggaran ini kita bahas yang pertama dari jenis penaltinya dulu. Ada yang sifatnya cuma peringatan, pemberhentian live streaming bisa per 7 hari, per 1 hari, mungkin bisa permanen, bisa blokir akun, ataupun ada poin penalti. Ini ada 4.
So kita bahas pelanggaran pertama yaitu pelanggaran ringan. Kita singkat aja. Pertama dari kualitas streaming yang tidak baik. Contohnya kayak apa? Videonya yang tidak baik. Maksud tidak baik itu kualitas gambarnya kurang bagus, internet gitu kan. Ataupun dari hardware-nya atau handphone ataupun kamera tidak ada gambar atau host di layar. Ini juga salah satu pelanggaran. Streaming terputus atau error terkait internet dan kualitas audio tidak jernih, dan makanya tadi saya rekomendasikan pakai mikrofon ya seperti itu. Terus kedua ada menggunakan clickbait. Clickbait itu apa sih? Eh, Judul konten yang apa untuk menarik perhatian audiens, di mana eh, judulnya itu terlalu melebih-lebihkan dan judul yang tidak sebenarnya gitu kan, mengarahkan ke hal yang tidak sebenarnya. Nah, ini dilarang juga, masuk pelanggaran ringan. Terus gunakan cover yang dianggap kontroversial atau provokatif, ini dilarang juga, masuk ke pelanggaran ringan. Lalu kita bahas tentang pelanggaran sedang. Ada tiga. Pertama, tindakan ilegal dari mulai data pribadi, menunjukkan data pribadi, nomor handphone, alamat, email, logo-logo yang dilarang itu masuk pelanggaran sedang di tindakan ilegal. Kualitas konten yang rendah, contohnya layar statis, gak ada pergerakan host atau produk, menggunakan video yang telah direkam sebelumnya. Ini sempat viral juga, dipakai strateginya, cuma sekarang udah lebih baik dari kebijakan Shopee sendiri. Terus host muncul namun tidak mempromosikan, ini yang pernah saya alami juga. Ini masuk pelanggaran. Terus terakhir ada transaksi di luar Shopee. Ini udah jelas, teman-teman juga udah tahu, mengarahkan transaksi di luar Shopee itu baik secara verbal maupun komentar maupun judul ini tidak boleh, masuk pelanggaran sedang. Terus menampilkan media sosial lainnya selain Shopee ataupun mempromosikan platform e-commerce lain. Jadi teman-teman mungkin pernah ngelihat kayak Shopee diganti namanya jadi Toko Oren, Tokopedia diganti jadi namanya Toko Ijo, TikTok diganti namanya TokTok. Nah, itu mungkin salah satu strategi, dan ini sebenarnya tidak diperbolehkan ya, seperti itu. Dan ini terakhir ada pelanggaran berat. Yang pertama, kegiatan seksual dan pornografi. Ini udah pasti teman-teman juga tahu, ini tidak boleh, melanggar etik ataupun norma. Dari mulai konten vulgar atau pakaian atau baju yang tidak pantas, ini tidak boleh. Terus kegiatan ilegal dan barang-barang yang dilarang, contoh obat-obatan tanpa resep, menjual produk yang dilarang yang emang dari kebijakan Shopee kayak tembakau, rokok, itu tidak boleh. Terus ada produk ilegal lainnya seperti itu. Lalu terakhir adalah peraturan pemerintah. Ini barang impor yang sempat viral kemarin, barang impor bekas itu ada ketentuannya, itu dilarang yang melanggar ketentuan untuk berjualan di sesi live shopping. Terus melakukan pelanggaran berulang sehingga eh, banyak poin yang mereka dapatkan, untuk sehingga mereka dapat apa, penalti-penalti yang cukup berat seperti itu. Nah, oke, kita udah menjelang ke akhir. Ini ada tadi kasus yang bisa teman-teman praktekin di bisnisnya masing-masing. Semoga cocok. Kita akan bahas salah satu brand yang mungkin teman-teman udah familiar juga. Ini ada geprek bensu. Ini bisa dilihat ya tampilannya di Shopee-nya. Ini dari mobile phone, ini dari web. Kenapa geprek bensu? Geprek bensu ya, teman-teman tahu lah, ini salah satu top of mind, leader ataupun legend dari pergeprekan yang ada gitu kan, ayam geprek yang ada. So kita akan bahas gimana strategi mereka yang bisa kita terapkan. Nah, ini eh, teman-teman tahu
mungkin Geprek Bensu cabang-cabangnya udah di mana gitu kan, dan pernah beli juga di sana. Sorry, pernah beli juga di sana. Dan salah satu strategi yang mereka terapkan adalah memaksimalkan offline store dan online store. Ketika dia punya cabang, ya dia nggak cuma sekedar buka cabang, dia maksimalin. Dulu ada trennya Shopee Food, GrabFood, ya dia main juga di sana gitu kan. Dan yang terakhir, dia bikin produk yang bisa dikirim dengan ketahanan dalam waktu tertentu, yaitu frozen food, utamanya di spesifik di ayam ya. Nah, mereka melakukan inovasi dan diversifikasi produk juga. Nah, kita bisa lihat nih. Nah, ini strategi yang Geprek Bensu terapkan. Pertama, bangun brandingnya yang kuat dengan kita tahu siapa sih ownernya gitu kan. Ada Jody Onsu, ada Ruben Onsu juga, dan mereka juga nggak malu untuk terjun ke bisnisnya, mempromosikan bisnisnya, bangun brandingnya secara kuat agar lebih dikenal banyak orang, lebih lebih percaya kepada brand mereka. Terus konsistennya melakukan live shopping ataupun strategi-strategi secara eh, berkelanjutan gitu kan. Ini yang agak susah gitu kan, untuk melakukan konsisten dalam melakukan strategi marketingnya. Terus berikan penawaran-penawaran yang eh, mungkin bisa jadi eh, daya tarik kepada calon customer. Misal teman-teman bisa lihat ada 4 geprek harganya 40.000, terus ada live sale, ada mungkin cashback segala macam. Dan ini penawaran-penawaran yang perlu riset juga gitu kan. Terus ada produk. Nah, ini yang tadi sempat saya bilang, kalau dia langsung beralih ke frozen food, banyak macam-macamnya yang bisa melakukan diversifikasi untuk ada produk nih yang bisa dikirim ke mana aja dan ketahanan yang lama aja, sehingga bisa menjangkau audiens yang mungkin di luar Pulau Jawa, yang mungkin di luar kota, yang eh, kota-kota besar. Nah, ini salah satu strategi yang bisa kita terapkan, kita adopsi dari Geprek Bensu. Nah, ini strategi yang bisa diadopsi ada 4 poin. Pertama, bangun brand image yang kuat. Silakan, ini mungkin detailnya kita bisa bahas di sesi lain tentang branding, bagaimana membangun brand image yang kuat, terus bagaimana audiens bisa mengenal kita dan bisa percaya kepada brand kita atau toko kita, terus inovatif, mengikuti tren yang ada, buat ide baru yang inovatif, buat diferensiasi kayak tadi gitu kan, itu Black Bensu bikin produk yang bisa frozen food, konsepnya frozen food yang bisa dikirim kemana aja gitu kan, dan ini suatu diferensiasi dari kompetitornya. Terus lakukan riset market, market tuh lagi butuh apa gitu kan, dan kebiasaan sekarang tuh apa. Kan kayak tadi dengan adanya tren live shopping, ya ya udah kita terjun juga ke live shopping gitu kan. Terus konsisten lakukan eh, strategi marketing yang udah kita jalanin dalam periode tertentu, tapi lakukan juga monitoring dan evaluasi terkait strategi yang kita lakukan itu, seperti itu. Nah, kita udah di akhir presentasi. Silakan, ada pertanyaan, yuk kita ngobrol, kita diskusi. Silakan, Mbak Moderator, Terima Mbak kasih Diani. banyak. Terima kasih banyak Kak Elvin Adam untuk materinya yang sangat insightful pada siang hari ini. Selanjutnya kita Oke, akan berikan kesempatan nih buat teman-teman UMKM di sini untuk bertanya langsung. Mungkin bisa raise hand atau mungkin bisa langsung dituliskan aja di kolom komen. Teman-teman silahkan untuk memanfaatkan sesi Q&A pada siang hari ini. Sembari kita menunggu teman-teman untuk bertanya, saya ingin bertanya nih Kak, terkait boleh? materi pada siang hari ini. Ya, Ya, ini Kak, izin bertanya terkait Shopee Live ya Kak.
Mm-mm. apabila kita melakukan live itu apakah ada konten organik yang bisa kita maksimalkan Kak untuk Nah, memperbanyak viewers saat kita melakukan live gitu. ya, ya, oke. Oke, eh, pertanyaannya ini emang bagus ya. Bagaimana kita mendapatkan eh, penonton atau traffic secara organik? Karena eh, skalanya UMKM kan gimana nih cara dapat strategi yang kalau bisa nggak mengeluarkan budget gitu kan? Kalau dari yang pernah saya gunakan strateginya dan ngobrol juga sama teman-teman pembisnis lain, eh, yang bisa digunakan adalah pertama di Shopee sendiri ada namanya fitur Shopee Video. Nah, itu organik, teman-teman tinggal bikin kontennya secara menarik, secara kreatif, agar ketika terserah bisa misal satu hari satu video, satu hari tiga video, itu sangat memungkinkan sekali. Dan nanti ketika Shopee video kita menjangkau banyak banget orang, itu ada di sebelah kanan tuh kita orang-orang itu bisa ngelihat aktivitas Shopee Live kita. Nah, itu salah satu cara organiknya. Terus kedua, bisa memanfaatkan media sosial. Kalau teman-teman main juga di Facebook, main juga di Instagram, mungkin di TikTok juga. Nah, maksimalkan aset yang kita punya untuk yuk gabung ke live kita eh, karena ada promo menarik ini dan market yang kita punya di Instagram, di Facebook itu eh, bisa menarik traffic juga seperti itu. Jadi bisa memanfaatkan dari Shopee sendiri atau mungkin dari platform lain begitu ya Kak, dari sosial Ya, media nih. betul, Oke, betul. baik. Teman-teman silakan yang ingin bertanya atau mungkin sudah cukup jelas nih materi, materi kita pada siang hari ini. Oke, ini ada pertanyaan masuk nih Kak dari Kak Resa Boleh, Oktavia. Izin saya bacakan Kak terkait boleh. pertanyaannya. Izin bertanya Kak, selain untuk berjualan, apakah Shopee Live juga dapat komisi seperti itu Kak? Mungkin bisa langsung Oke, dijawab aja. oke. Bagaimana? Apakah Shopee Live bisa dapat komisi juga? Nah, tadi sempat kita bahas tentang affiliate. Jadi teman-teman kalau daftar ke affiliate itu teman-teman bisa melakukan live juga. Nah, dari sana teman-teman bisa dapat penghasilan dan dapat komisi juga. So, kalau kita sebagai bisnis, mungkin kita ya dapat dari profitnya aja gitu kan, profit penjual dari produk kita. Cuma ketika kita jadi live, sorry, jadi afiliator, mempromosikan produk dari brand lain, nah itu kita bisa dapat komisi dan komisinya itu lumayan besar juga. Ada yang untuk toko yang dipromosi untuk afiliator yang baru bisa dapat 5%. Kalau untuk afiliator yang emang udah penjualan yang banyak nih itu bisa dapat 10%. Tapi ini tergantung dari tokonya juga. Ngasih komisi kadang ada yang 12%, 15%. Dan tadi bisa dilihat ya teman-teman, omsetnya ada yang 12 juta, 10 juta, dan itu dari affiliate, komisi affiliate seperti itu. Baik, terima kasih banyak Kak untuk jawabannya. Dari Kak Resa, apakah sudah cukup nih Kak untuk jawabannya atau mungkin masih ada feedback nih? Mungkin bisa dituliskan di kolom komen. Baik, untuk teman-teman yang lain, silahkan apabila ingin bertanya langsung, bisa langsung raise hand atau mungkin bisa dituliskan di kolom komentar. Baik, Kak, ini ada pertanyaan lagi nih Kak. Mungkin teman-teman masih malu-malu nih untuk bertanya. Saya Ya, izin boleh, boleh. mewakilkan, mungkin masih ada banyak pertanyaan nih Kak terkait Shopee Live. Terkait ini Kak, untuk cara apabila kita menjadi afiliator, bagaimana caranya untuk mendapatkan produk-produk yang bagus nih Kak, yang potensial untuk mendapatkan sales gitu Kak. Oke, ini eh, pertanyaan yang menarik juga. Saya nggak sempat tampilkan dan bahas juga karena takut waktunya terlalu lama juga ya kan.
kemarin sempat ngisi juga masalah affiliate. Jadi teman-teman yang mau terjun ke affiliate ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Pertama, pemilihan produknya bagaimana, gitu kan. Pertama, pastikan produknya bagus dari mulai ulasannya udah minimal tadi saya udah spill 4,5 ataupun 4,8, ratingnya bagus, ulasannya dari customernya bagus juga. Terus dari eh, konten fotonya emang real pic, nggak ngasal gitu kan pemilihan fotonya. Terus lihat juga brandnya udah terkenal belum nih, udah bagus belum gitu kan. Dan eh, ketiga, pastikan produk itu kita kuasai. Misal kita jago nih masalah apa kerudung, ya udah kita cari produk kerudung yang emang ulasan ratingnya bagus. Kalau kita ngerasa punya basic di fashion, ya udah kita coba fashion khususnya pria, kaos, polo, ya udah kita jualin itu. Dan yang keempat adalah komisi. Ini yang penting. Berapa komisi yang kita dapatkan? Dan itu kalau teman-teman udah daftar, kelihatan tuh ada brand, ada ulasannya, ada produknya, dan ada komisi. Nah, terserah kita komisinya mau yang 5%, mau yang 10%, lebih banyak, lebih tinggi, lebih bagus. Nah, itu strateginya. Seperti itu. Oke, baik. Jadi dari segi ulasan terlebih dahulu ya, Kak. Ya. Apakah ini, Kak, terkait eh, afiliator ini apakah harus membangun personal branding terlebih dahulu atau mungkin kita bisa langsung jualan gitu, Kak? Oke. Eh, Bagusnya bangun personal branding dulu karena kebetulan di company sekarang saya juga megang community marketing, ngasih program affiliate juga karena kebutuhan home living. Jadi saya nargetin orang-orang yang biasanya di Instagram itu mereka bikin konten tentang tentang barang-barang unik dan mereka membangun personal brandingnya sendiri. Followersnya ada yang 10.000, 50.000, sampai 100.000. Bagusnya seperti itu dulu, bikin konten-konten yang menarik di Facebook, di Instagram, di TikTok juga, dan nanti eh, kalau teman-teman udah terjun ke sana, kita bisa list produk-produk affiliate kita di link bio kita gitu kan, ataupun kita bisa langsung juga promosi secara langsung di Shopee Video, karena rata-rata yang aku lihat kebanyakan Shopee Video langsung hard selling ketika ada konten videonya, mereka langsung menawarkan produknya juga, dan itu works juga sih untuk langsung ke penjualan seperti itu. Baik-baik. Terima kasih banyak Kak untuk jawabannya. Sangat membantu nih buat teman-teman yang mungkin berminat di Shopee Affiliate. Affiliate ini. Baik. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk dituliskan di kolom komen saja atau mungkin bisa raise hand nih. Oke, mungkin dari ini Kak ada pertanyaan lagi terkait poin pelanggaran tadi Kak. Apabila Hmm. kita melakukan pelanggaran, kemudian apakah akun itu bisa dipulihkan Kak dari segi Nah, seller? nah, eh, poin pelanggaran itu kita bisa cek di profile akun toko kita. Di sana biasanya poin penaltinya itu banyak macamnya. Ada yang mungkin karena kita telat melakukan pengiriman, ada yang mungkin kita tidak membalas respon. Itu masuk poin penalti juga pelanggaran, termasuk tadi Shopee Live gitu kan, terkait poin penalti. Jika pelanggarannya itu apakah bisa eh, hilang atau itu bisa, itu ada durasi waktunya. Misal kita hari ini melanggar kebijakan dari Shopee dan itu masuknya pelanggaran sedang, itu eh, misal ada minus 20 ataupun minus 30, nah itu bisa kembali, minusnya hilang itu misal 1 minggu kemudian, bisa 2 minggu kemudian. Dan kalau pelanggarannya terus berulang sampai lebih dari 3 kali, dan itu kemungkinan ya itu pemblokiran akun, dimoderasi bahasanya. Jadi toko kita tuh gak muncul aja di eh, platform Shopee, di riset kata kunci platform kita gak muncul dalam
waktu tertentu bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, ataupun bisa ya permanen seperti itu. Baik, baik Kak, terima kasih Kak. Nah ini Kak, mungkin dari teman-teman UMKM apabila ada yang belum sempat mencoba fitur ini Kak, mungkin apakah fitur ini itu apakah kita harus menjadi star seller terlebih dahulu atau mungkin akun-akun reguler ini sudah bisa melakukan live Kak atau seperti apa Kak teknisnya? Oke, nggak harus ya, nggak harus Star Seller dulu, nggak harus Shopee Mall dulu. Jadi Shopee Live Video eh, terbuka untuk semua seller yang ada. Yang penting verifikasi dokumennya udah didaftarin dari mulai KTP, NPWP kalau ada, kalau Haki buat teman-teman yang udah punya PT segala macam. Terus udah ada penjualan juga, nah itu bisa langsung bisa melakukan Shopee video ini dimaksimalkan. Dan aku lihat banyak kok teman-teman yang UMKM yang rajin banget tiap hari live segala macam dan masih baru juga, dan ada yang penjualnya bagus dan ada yang kurang juga, yaitu terkait waktu aja seperti itu. Baik, terima kasih banyak Kak atas jawaban-jawabannya. Semoga teman-teman di sini mendapatkan insight baru nih, bisa mencoba untuk bisa mencoba fitur Shopee Live ini. Mengingat Iya, untuk saat ini untuk Shopee untuk TikTok Live masih ditutup ya Kak? iya masih ditutup, belum ada info lagi. Iya, baik. Baik, mungkin dari teman-teman sudah cukup jelas nih Kak terkait materi pada siang hari ini. Apabila teman-teman ingin connect lebih lanjut dengan Kakak, mungkin apakah bisa connect di LinkedIn Kak? Mungkin bisa diinfokan untuk nama LinkedIn-nya apabila ingin konsultasi atau mungkin tanya-tanya terkait e-commerce ini Kak. Oh, boleh. Eh, saya biasa aktif di LinkedIn atau enggak di Instagram. Nama akunnya Calvin Muhammad Adam ataupun Calvin Adam 13. Kita bisa diskusi terkait tren live shopping, marketplace, maupun branding juga, karena kebetulan saya juga sosial media spesialis. Saya terbuka banget buat ngobrol terkait mungkin ada keluhan-keluhan yang dirasakan pada apa bisnisnya. Jadi kita bisa sharing di sana. Gitu. Silahkan teman-teman yang mau connect dengan Kak Kelvin Adam via LinkedIn atau via Instagram dipersilakan. Baik, Iya. untuk sesi selanjutnya adalah sesi closing statement. Namun sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Kelvin Adam yang sudah memberikan jawaban-jawabannya dan juga mungkin dari teman-teman UMKM yang sudah mengaktifkan sesi diskusi pada siang hari ini. Baik, untuk selanjutnya yaitu sesi closing statement kepada Kak Kelvin Adam. Dipersilakan untuk memberikan closing statement. Bangun, bangun tim yang bagus, yang kuat, dan pastikan ini mindsetnya adalah investasi, bukan cost. Dan selalu lakukan konsisten dalam melakukan sesuatu, eh, untuk melakukan hal-hal yang lebih, untuk dari strateginya lebih inovatif lagi, melakukan tren yang ada, memaksimalkan digital yang ada. Mungkin itu ya dari saya buat teman-teman UMKM. Baik, terima kasih banyak Kak untuk closing statement-nya. Semoga bisa menjadikan eh, insight untuk teman-teman UMKM yang ada di sini. Baik, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi Ya. foto bersama. Untuk teman-teman yang belum on cam, mungkin bisa on cam terlebih dahulu nih, untuk kita bisa mengabadikan momen pada siang hari ini. Silakan teman-teman untuk bisa on cam terlebih dahulu. Ayo teman-teman on cam. Silakan teman-teman untuk bisa on cam terlebih dahulu. Sedikit menginformasikan untuk link absensi nanti akan admin share di kolom komentar nanti setelah acara ini selesai. Jadi untuk teman-teman jangan live terlebih dahulu. Baik, teman-teman silakan untuk on cam terlebih dahulu. Kita abadikan momen pada siang hari ini. Baik, mungkin bisa pose terlebih dahulu, pose termanis.
Oke, satu, dua. Oke. Oke. Baik, sudah teman-teman. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah on cam pada siang hari ini dan juga teman-teman dan juga terima kasih juga untuk Kak Kelvin Adam yang sudah bersedia untuk membagikan ilmunya dan juga materinya pada siang hari ini. Semoga dapat menjadi berkah untuk Kak Kelvin sendiri dan juga teman-teman UMKM. Semoga usahanya semakin berkembang dengan mengikuti kelas-kelas di Warung Academy. Terima kasih banyak Kak atas waktunya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman UMKM di sini. Silakan Kak Sama-sama. apabila ingin melanjutkan aktivitasnya di siang hari ini. Dari saya mohon maaf apabila dalam membawakan acara pada siang hari ini masih banyak kekurangan. Saya Diani Islamiati. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.